Pastor, saya mau membahas kelanjutan nih, Pastor, dari episode kita yang beberapa waktu lalu tentang mujizat yang ada di kota Sowe, pencurahan roh yang ada di kota Sowe, Pastor. Ternyata ini terus berlanjut dari tahun ke tahun sampai kepada keluarganya Pak John banyak mengalami mujizat, terutama anak-anaknya, Pastor. Wow. Ini kejadiannya, Pastor, bisa saya simpulkan, ini sama sekali tuh nggak masuk logika, Pastor. Ya memang mujizat memang nggak masuk logika, tapi yang ini benar-benar nggak masuk logika banget, Pastor. Apa yang membedakan? Membedakan, Pastor. Ini saya kasih sedikit ya, Pastor. Ntar kita lihat tayangannya, Pastor. Anaknya ketabrak, Pastor. Kepalanya kebuka. Tengkorak kepalanya kebuka. Wow. Otaknya keluar. Uyuh. Mati dong. Ya, harusnya memang mati, Pastor. Dimasukin lagi, Pastor, otaknya. Ditutup, hidup lagi, Pastor. Haleluya. Ini kita lihat tayangannya, Pastor. Ini menarik. Tahun 90-an itu adik saya yang nomor 5 namanya Ricky, dia ditabrak oleh bemo kota, itu sampai kepalanya pecah. Kepalanya pecah, tengkorak kepalanya pecah, keluar otaknya. Dan orang-orang di tetangga-tetangga di situ semua melihat kejadian itu. Dan waktu itu papa lagi di rumah, jaraknya terseret sekitar hampir 50 meter. Jadi mobil tabrak, terseretnya hampir 50 meter. Kemudian papa keluar, karena papa seorang polisi, jadi dia tahu lalu lintas, dia tahu kalau orang sudah mati nggak boleh diangkat karena mesti digambar dulu. Jadi dia datang. Sebelum dia datang dia doa dulu. Dia doa di kamar, kemudian dia datang. Dia datang karena dia lihat sudah mati. Dia gambar dia kasih masuk kepala otak di dalam kepala tengkorak kepalanya. Kemudian tiba-tiba anak ini hidup. Adik saya ini hidup. Hidup, kemudian langsung dibawa lari ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit ditangani oleh dokter di ICU, hidup dan di scan. Tidak ada retak sedikit pun di kepala. Sedangkan semua orang tahu bahwa otaknya keluar. Tidak ada satu tulang yang patah, tidak tengkorak kepala yang tadi pecah. Setelah di-scan, tidak ada yang retak. Nah, Pastor, gimana itu, Pastor? Menurut Pastor, ini benar-benar udah nggak masuk logika, Pastor. Mujizat seperti itu. Tapi sebetulnya ada sebuah kisah mujizat lain yang terjadi di Perancis. Di Paris. Dan itu kalau menurut saya jauh lebih membingungkan. Membingungkan lagi. Ada lagi yang lebih. Ada lagi. Ini aja udah membingungkan, Pastor. Otak keluar kan bingungkan, Pastor. Nah, ini gimana, Pastor? Jadi kisahnya itu ada seseorang hamba Tuhan begitu, imam di sana. Ketika dia memberitakan firman, kisahnya dia itu dibenci dengan banyak orang. Jadi akhirnya dia dihukum pancung. Setelah dia dipancung, ini betul-betul kepala terputus dari tubuhnya. Setelah terbujur kaku beberapa menit, tiba-tiba badannya bangun lagi. Lalu kemudian mengambil kepala tersebut. Badannya aja, Pastor? Yes. Badannya bangun lagi, lalu mengambil kepalanya, dan kemudian dengan kondisi kepala terpisah, ini badan berjalan naik ke atas sebuah gunung. Yang kemudian pada akhirnya dijadikan sebagai kuburan para raja-raja. Dan sampai sekarang ini, patung dari si hamba Tuhan itu masih tetap ada. Dibuat di sana sebagai sebuah simbol peringatan. Dan patungnya memang patung seseorang dengan membawa kepalanya sendiri. Jadi dia jalan sendiri? Jalan sendiri. Dan dalam perjalanan itu, dia sambil bicara. Ini kepalanya bicara. Kepalanya yang dia pegang itu? Berbicara, menjelaskan, dan memberitahukan tentang kuasa Tuhan. Sehingga dari sejak saat itu, banyak orang bertobat. Karena peristiwa tadi. Wah, itu dia tuh. Bayangkan, leher terputus dari kepala. Tapi masih bisa berbicara dan berjalan sampai ke atas gunung. Lalu di atas gunung itulah dia menaruh dirinya dan kemudian melanjutkan perjalanan
ke rumah Bapa. Wow. Ajaib banget. Wah, itu lebih bingung lah gitu, Pastor. Ini kan masih ya oke lah. Otak terburai dan sebagainya. Iya. Tapi memang itu pun sebuah kedahsyatan yang luar biasa. Iya. Orang tengkorak kepalanya terbuka Iya. dan otaknya sudah kemana-mana. Ketika dikumpulin, ditutup lagi, masih hidup lagi. Wah. Mujizat Tuhan. Iya, dahsyat. Nah, Pastor, Luar biasa. itu bagaimana ya, Pastor? Kita untuk bisa ibaratnya meyakinkan diri kita gitu, Pastor, bahwa yang nggak mau kejadian yang sama tentunya sama kita kan, Pastor. Cuman gimana kita bisa mau lagi bahwa percaya bahwa ini akan terjadi lagi, karena logika kita sekarang kan kembali, Pastor, udah lebih maju ya, udah lebih lebih logikanya lebih tajam, gitu kan, mana mungkin lagi hidup. Nah, gimana nih, Pastor, untuk bangun logika kita itu agar jadi supranatural lah gitu, Pastor? Karena itu supranatural sekali, Pastor. Betul. Nah, mau tidak mau, ya kembali lagi kita harus bertindak seperti gereja mula-mula dahulu. Alkitab menuliskan, semua orang percaya ketika mereka bertobat, mereka punya sebuah kebiasaan, atau mungkin saya boleh bilang disiplin pribadi yang harus terus mereka lakukan seumur hidup, yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka membangun paradigma mereka. Mereka membangun jalan berpikir dan logika mereka untuk diselaraskan dengan prinsip-prinsip firman. Sehingga konsep berpikir dan logika mereka menjadi lebih supernatural, lebih ilahi. Pikirannya disupranaturalkan. Yes, karena ketika kita terus merenungkan, memperkatakan, mengimajinasikan firman Tuhan, Tuhan itu kan tidak terbatas. Kedaulatan kuasanya sangat nyata. Dia membuat yang tidak ada menjadi ada. Bahkan dia menciptakan segala sesuatu dari tidak ada apa-apa. Ketika dia menciptakan dunia ini, dia hanya berfirman. Dan yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau itu terus kita kondisikan dalam pikiran kita itu akan selalu melihat kemungkinan-kemungkinan yang Tuhan bisa lakukan. Kemungkinan yang bisa Tuhan lakukan. Dan kemungkinannya pasti banyak ya, Pastor? Pasti banyak. Dan pasti terwujud. Kalau kita kan dengan konsep berpikir manusiawi kita, yang cenderung terbangun adalah kendala-kendala yang akan kita hadapi dan merintangi perjalanan kita. Kebanyakan mikirin kendala berarti kita, Pastor. Aduh, fokusnya keliru lagi. Kalau kita banyak berpikir tentang peluang, kesempatan, dan apa yang Tuhan bisa lakukan, kan tidak mungkin kita jadi putus asa. Tidak mungkin kita kemudian merasa diri kita ini sudah mentok, sudah sampai di jalan buntu, tidak ada jalan keluar, kanan kiri tembok, depan belakang sudah terkurung. Ya mungkin memang itu yang sering kali terjadi. Tapi kan kalau kita menatap ke atas, selalu ada langit yang terbuka. Luas sekali ya, Pastor. Luas sekali. Sehingga tidak perlu jadi frustrasi. Tidak perlu jadi kecewa dan berkecil hati. Atau bahkan jadi patah semangat. Karena merasa ini udah dicoba nggak bisa. Itu udah dicoba gagal. Yang ini dicoba nggak bisa. Tapi kan kita belum betul-betul mengerahkan dan mempergunakan semua yang Tuhan sediakan buat kita. Kita baru mencoba apa yang kita punya. Belum melakukan apa yang Tuhan suruh. Atau belum melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, kita belajar dengar-dengaran, dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, semuanya beres. Pasti beres. Karena ketika kita belajar taat, kita ini sedang menata hidup kita, menyelaraskan diri kita dengan tatanan sorga yang akan membuat segala sesuatu jadi mungkin. Jadi mungkin. Itu keren banget, Pastor. Memang bertekun dalam firman, dalam pengajaran rasul-rasul harus menjadi fokus perhatian kita bersama ya, Pastor. Yes, dan itulah yang sayangnya seringkali sudah ditinggalkan oleh orang-orang percaya. Kalau kita memperhatikan kebiasaan atau habit yang dimiliki oleh orang-orang di era digital ini, orang disuruh baca Alkitab itu sudah semakin bosan, semakin males. Nggak usah ngomong baca Alkitab lah.
Baca buku yang agak tebel sedikit, kita bilangnya gini, aduh capek. Iya. Karena kebiasaan kita apa? Nonton tayangan pendek. Reels. Iya, itu dia. Maksudnya gini, Pastor. Kita juga mau baca Alkitab yang di TikTok-kan. Atau baca Alkitab yang di Instagram-kan. Baca Alkitab yang di Facebook-kan. Nah, itu baru, Pastor. Kayaknya nyantol begitu, Pastor. Aduh. Mana mau lagi baca Alkitab yang tebel-tebel gitu ya. Aplikasi Alkitabnya juga kurang kurang gitu. Padahal justru yang di TikTok kan, yang di Facebook kan, yang di IG kan, itulah yang merusak kekuatan fokus. Iya juga, iya betul banget. Bukan iya juga, bener banget itu, Pastor. Bener banget. Kita jadi susah untuk fokus. Karena apa? Karena dalam hitungan detik kita terus disajikan banyak gambar, banyak suara yang terus berganti-ganti, dan itu tanpa sadar mencetak kemampuan berpikir, daya serap, dan apa istilahnya, kemampuan menganalisa kita juga tercetak dengan hal-hal yang simple tadi. Betul. Sehingga sebagai akibatnya kita hampir nggak pernah lagi mikir sebelum ngomong. Iya. Seringkali kita ngomong dulu baru kepikiran. Betul. Kehilangan kedalaman nih, Pastor. Itu dia. Pastor, ya. Kita kehilangan kedalaman untuk memahami firman atau kedalaman untuk memaknai kehidupan. Iya. Betul. Semuanya jadi shallow, jadi dangkal, hanya kulit-kulit doang. Iya. Nah, ini yang harus dirubah dari gereja Tuhan. Amin. Nah, Pastor, ada lagi mujizat, Pastor. Ya. Ini anaknya lagi, Pastor. Nah, ini tadi anaknya menceritakan tentang adiknya. Pak Ferdinand menceritakan tentang adiknya. Nah, sekarang beliaunya sendiri yang mengalami. Jadi kisahnya, Pastor, beliau itu ada menjual bensin begitu, Pastor. Nah, untuk memindahkan bensin yang ada, dia pakai selang. Nah, biasa kan kalau orang zaman dulu kan disedot pakai mulut gitu, Pastor. Iya. Nah, rupanya waktu pas disedot, kelebihan gitu, Pastor. Jadi masuk minum dan minum cukup banyak. Waduh, haus kali ya. Akibatnya mati, Pastor. Nah, kita dengar kesaksiannya, Pastor. Oke. Waktu masih sekolah di Dili, waktu itu di rumah tuh ada tempat untuk BBM itu. Kita kayak depot gitu kan. Nah, depot BBM, saya harus mindahin solar dari satu drum ke drum yang lain karena drum yang lain bocor gitu. Jadi ketika saya sedot solar itu pakai selangnya lumayan besar. Nah, sedot gini masuk, tersedot ke dalam tubuh saya. Ya lumayan, saya minumnya lumayan banyak. Setelah terminum, saya langsung tinggalkan itu drum dan saya ke kamar karena waktu itu belum ada telepon HP begini. Saya langsung berinisiatif untuk kembali ke Soe. Jaraknya itu sekitar 300 km dari Dili, Timor Leste ke kota Soe. Ya. Jadi saya sampai terminal, saya bilang tolong kalau saya turunin saya di rumah. Nah, karena rumah kami di dekat terminal kota Soe, ya terminal bis. Jadi para supir kenal kami, dikasih duduk saya. Jadi saya mulai duduk di situ, sampai turun saya sudah tidak sadar. Dan waktu itu selama 2 hari, kata mama saya sudah tidak bernapas lagi. Hanya didoakan saja. Jadi mama mulai doa selama 2 hari, kemudian hari berikutnya saya dibangkitkan. Dan mama punya iman bahwa dia terus berdoa. Ya. Tidak dibawa ke rumah sakit karena yang dia rasa bahwa tidak bernapas, tapi dia yakini bahwa masih hidup gitu. Berarti lewat keyakinan mama yang terus doa tidak jemu-jemu selama 48 jam ya. Nah, ini Pastor. Minum kebanyakan, nggak sengaja minum bensin banyak, Pastor. Mati 2 hari nggak dibawa ke rumah sakit, dan orang tuanya Pak John dan istri bertahan untuk tidak bawa anaknya ke rumah sakit karena yakin anaknya akan hidup kembali. Yes. Dan terus didoakan. Dan benar, Pastor, hidup dan sekarang bersaksi. Saya ingin ngomong ini, Pastor. Nekat, Pastor. Kalau mati gimana, Pastor? Iya kan?
Betul, betul, betul. Tapi ya ternyata nggak mati, hidup begitu. Iya, Wah, itu iya, dahsyat banget, Pastor. Itu untuk membangun takaran iman seperti itu, Pastor. Ya mungkin seperti yang Pastor tadi bilang ya, harus terus bertekun ya, Pastor ya. Karena kayak nggak ada, mau nggak percaya kejadian, orangnya bersaksi Yes. dan ngalamin, gimana tuh, Betul. Pastor? Disinilah saya mendapati pentingnya kita belajar terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan membangun kedekatan persekutuan dengan Tuhan. Kedekatan persekutuan dengan Tuhan. Yes, sehingga otomatis semakin kita mengenali keberadaan Dia, bukan cuma dari head knowledge, tapi dari pengalaman sehari-hari, kedekatan hidup bersama dengan Tuhan. Ini akan membuat kita jadi punya keyakinan teguh. Karena berdasarkan keyakinan itulah kekuatan iman akan bekerja. Alkitab menuliskan tentang Abraham. Kalau kita membaca dalam kitab Roma pasal yang keempat, Alkitab bilang seperti ini. Walaupun secara lahiriah, tubuh Abraham itu semakin menua. Rahim Sarah juga sudah lama tertutup. Jadi sepertinya mustahil untuk bisa punya anak. Tapi terhadap janji-janji Tuhan, Alkitab bilang, hati Abraham tidak pernah menjadi kendor, tidak pernah meragukan bahwa dia pasti punya anak. Penyebabnya ditulis di sana karena dia mengenal, dia tahu pasti bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti menggenapi. Berdasarkan pengenalan akan Tuhan, keyakinan yang teguh, percaya penuh bahwa Allah sanggup. Maka ya Abraham terus menantikan janji Bapa, dan Alkitab menuliskan di saat dia berumur 100 tahun lahirlah anak perjanjian itu. Jadi karena dekat, kenal, jadi terbangun keyakinan. Yes, Jadi dari situlah takaran imannya itu iman. bekerja. Jadi maksudnya bukan hanya sekedar, ibaratnya gini, Pastor, kan kalau kita menggali firman itu kan bisa jadi hanya teori, Iya. atau bisa jadi juga suatu pengalaman. Betul. Yang pengalamannya ini, Pastor, Itu yang dibutuhkan. dikejar. Itu yang harusnya kita bangun dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh cuma sekedar, pokoknya aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Ya burung beo pun bisa kita latih bilang aku percaya. Iya. Tapi kan burung beo tidak punya iman. Walaupun berkata aku percaya. Iya, iya. Nah, Niru aja. niru doang. Tapi kalau saya betul-betul terus mengenal Gideon, dan saya tahu Gideon ini walaupun menghadapi tantangan Iya. sehebat apapun, kalau dia sudah janji, dia pasti genapi. Sudah tidak mungkin, nature-nya Gideon tidak mungkin bohong. Oke. Wah, jadi mengenal nature-nya, Pastor. Yes. Dan itu kan bukan dari kata orang. Harus dialami sendiri. Waduh Ki, kenapa kamu? Iya tadi Pastor, saya mengalami begini, begitu, begini, begitu. Udah, tahu kayak gitu mah nggak usah datang. Oh tidak, saya harus menggenapi janji saya sama Pastor. Nah itu menjadi sebuah catatan tersendiri buat saya. Pengenalan. Mengenal, Iya, kenal. Oke. mengenalin betul karena mengalami bersama-sama Oke, iya, iya. dalam interaksi yang terus Iya. terjadi. Dari dasar pengenalan bahwa Allah sanggup menggenapi apapun yang Dia janjikan. Abraham tidak punya alasan untuk menjadi ragu. Walaupun secara lahiriah tubuhnya terus semakin menua. Rahim Sarah sudah tertutup. Tapi setiap kali dia berkaca dan dia melihat mukanya yang semakin keriput. Mungkin Abraham cuma berkata begini, aku tahu mau model tuanya kayak apa, anak tetap akan lahir dari rahim Sarah. Iya. Karena Tuhanku tidak pernah bohong. Tuhanku tidak bisa berdusta. Wow. Jadi dari dasar keyakinan seperti itulah takaran iman Abraham semakin diperkuat. Dan dia betul-betul jadi melihat mujizat terjadi. Wih, tapi menarik, Pastor. Maksudnya kan itu kita kan mengenal Tuhan kayak Abraham gini, Pastor. Kalau Tuhan sudah pernah ibaratnya kalau misalnya kan anaknya 3 lah, Pastor. Ya. Janjinya 3. Kalau udah terbukti 1, kan yang kedua udah nggak ada, ya pasti Tuhan akan genapi. Ketiga juga Tuhan akan genapi. Tapi Yes. kan ini masalahnya 1 nih, Pastor.
Nah, dari mana dia kayak yakin banget gitu loh, Pastor, bahwa Tuhan pasti genapi? Karena belum ada pembuktiannya. Walaupun belum ada pembuktiannya, yang namanya pergaulan, yang namanya keintiman, kedekatan, persekutuan yang hidup dan yang sehat, itu akan memberikan kepada kita sebuah jaminan. Jaminan bahwa Tuhanku ini tidak mungkin bohong. Tuhanku ini sanggup. Dari situlah takaran iman kita bertumbuh dan berkembang. Kurang lebihnya samalah. Seperti Gideon dengan istri. Kita percaya, Gideon percaya istriku ini baik, setia. Jadi ya tidak perlu ada pembuktian apa-apa. Iya. Kan tidak perlu nunggu ada peristiwa digoda-godain baru kemudian membuktikan dirinya setia. Kalaupun itu terjadi, ada yang goda-godain, ada yang ganggu-ganggu, semakin Gideon tambah diyakinkan. Tidak ada di saat diganggu saja tetap setia, apalagi tidak ada gangguan, aman, terkendali. Semuanya baik-baik saja. Seperti itu. Jadi mengenal dan yakin bahkan tanpa perlu pembuktian. Yes. Mantap banget. Karena kita mengenal betul lah. Mungkin karena waktu itu Abraham juga jalan sama Tuhan waktu pas penghukuman Sodom dan Gomora juga, Pastor. Jadi kayak makin dekat gitu, makin bondingnya itu makin terasa. Ya, bicara tentang bonding, balik lagi. Sebagai suami istri saja, kalau misalkan Gideon kenapa-kenapa, istri Shirley ini pasti rasa. Iya, betul. Sama, kalau Shirley mengalami sesuatu, Gideon juga pasti rasa. Nah, hal yang sama seharusnya terjadi antara kita dengan Tuhan. Saking dekatnya, saking bondingnya, saking kita memiliki ikatan batin yang terus semakin bertambah kuat. Makanya walaupun sepertinya janji yang Tuhan berikan kok belum tergenapi ya, tapi nggak apa-apa. Mau ditunggu-tunggu sampai kapanpun pasti akan tetap tergenapi. Nah, ada keyakinan itu. Ini tidak tergoyahkan. Tapi ya memang perlu membangun hubungan sedemikian rupa ya, Pastor. Harus. Makanya kita tidak boleh hanya jadi orang Kristen yang kayak kapal selam, nongol seminggu sekali kalau pas ada ibadah di gereja, atau lebih parah lagi nongol cuman kalau Paskah atau Natal. Karena ada makan-makannya. Lumayan lah, Pastor, setahun 2 kali. Makan gratis. Bergizi. Jadi memang kita perlu makin effortnya tuh ngejar Tuhan itu harus maksimal ya, Pastor. Yes, harus. Mau tidak mau, harus. Karena mujizat demi mujizat kayaknya hari demi hari ini makin kita butuhin loh, Pastor. Dan yang menariknya, buat kita menyebutnya itu mujizat. Karena ini sesuatu yang di luar nalar kita. Tapi buat Tuhan itu biasa aja. Itu normal. Ya, jadi kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, lama-lama kita akan menganggap, kok nggak ada mujizat ya? Aneh rasanya. Kenapa? Karena mujizat adalah sesuatu yang setiap hari terus kita alami. Ini menjadi keseharian kita harusnya. Karena kita dibawa hidup di dalam dunianya Tuhan. Tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dan bagi Tuhan, ini biasa. Jadi kalau kita tinggal bersama Tuhan, ya kita akan mulai, ini udah biasa, sudah sering, harusnya memang begini. Kalau tidak ada mujizat, kita malah merasa aneh. Kok nggak ada ya? Apa yang salah ya? Iya. Bahkan Tuhan akan pakai kita bukan hanya mengalami mujizat, tapi mendemonstrasikan mujizat. Menghadirkan mujizat bagi orang yang lain. Karena orang itu kan tidak terhubung dengan keberadaan Tuhan. Tapi dia punya kebutuhan. Sementara kita kan terhubung dengan realita Tuhan. Dan kita punya hati, punya empati untuk menolong orang yang sedang ada kebutuhan tadi. Kita menghadirkan terang dalam hidupnya, kita menghadirkan campur tangan Tuhan dalam dirinya, dan orang itu akan berkata,
aku terima mujizat. Wow. Saya berdoa seberapa banyak saudara yang mengikuti tayangan ini sekarang, campur tangan Tuhan kerja di atasmu. Kalau engkau adalah orang-orang percaya, saya berdoa kedekatanmu, persekutuanmu dengan Tuhan, takaran imanmu akan terus dibawa bertumbuh, menjadi semakin kuat, semakin erat. Hubungan batin, ikatan batin yang kau miliki dengan Tuhan akan semakin meningkat dengan tajam. Dan dari situlah engkau akan dibawa hidup dalam dunianya Tuhan. Engkau akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun secara lahiriah masih ada di bumi ini, tapi manusia batiniahmu terus mengalami Tuhan itu nyata. Dan Dia terus bekerja dalam hidupmu. Memastikan kehidupan sehari-harimu dipenuhi dengan intervensi tangan Tuhan. Dipenuhi dengan berbagai perkara-perkara sorgawi. Dan saya juga berdoa, lewat hidupmu ada banyak orang lain yang membutuhkan jamahan Tuhan, yang akan alami jamahan dan lawatan Tuhan. Karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu menjamah orang-orang itu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya.